sebelum menikah bisa bertahan 45 menit sampai 1 jam. Setelah menikah hanya 5 menit, bahkan baru ditempelin udah bohong. Laki-laki kalau disuguhi payudara ataupun melihat payudara yang besar, yang mulus, yang belahan dadanya kelihatan. Ini adalah kejadian di Kalimantan ya, seorang laki-laki yang ternyata memiliki pacar juga laki-laki. Jadi dia nggak tahu nih, karena si laki-lakinya satu lagi tuh waria. Padahal mereka tuh berkali-kali melakukan hubungan seks. So ketika melakukan hubungan seks, si pihak warianya ini dia itu tidak mengizinkan si pihak laki-lakinya untuk meraba badannya. Jadi dia yang cenderung lebih aktif. Jadi sebenarnya ketika melakukan hubungan seks itu dilakukan bukan di lubang vagina tapi di lubang anus. So ya di dalam video, di dalam kejadian itu si laki-laki itu nggak bisa merasakan, nggak bisa membedakan bagaimana rasa vagina, perbedaan rasa vagina dan rasa anus. So di dalam video ini saya akan membeberkan fakta, beberapa fakta. Ini ada 5 fakta mengenai seks lewat anus. Di sini saya kasih 2 versi ya. Versi pertama adalah versi saya, yaitu versi saya ini saya kumpulkan dari komentar-komentar di dalam video yang saya upload sebelumnya. Komentar di sana menyatakan hal-hal itu. Dan versi yang kedua adalah dari liputan6.com. So, fakta-fakta mengenai seks anal versi netizen adalah yang pertama, enak. Ya, netizen mengatakan bahwa seks di anal itu ternyata enak karena seks di anal itu tidak berlendir dan lubangnya tuh lebih kecil, jadi lebih rapat gitu, lebih enak. Sedangkan kalau di vagina itu kan berlendir, ada lendirannya, ada cairannya. Jadi mereka mengatakan seks di anal lebih enak. Itu adalah fakta yang pertama versi netizen. Yang kedua adalah sakit. Ya, sakit bagi penerima, yang penerima anal, yang penerima seks anal ini sakit karena lubang itu kan memang tidak didesain sebagai lubang untuk melakukan hubungan seks. Jadi itu mudah banget robek gitu. Jadi memang seks di anal itu sakit, menyakitkan bagi perempuannya ya, bagi si penerima seks anal itu. Dan fakta ketiga adalah ini nih yang unik ini. Ini juga ada di komentar di video yang saya upload sebelumnya ya. Dia mengatakan bahwa enak sih enak, tapi baunya itu loh nggak habis-habis. Dia mengatakan bahwa bau banget gitu si tongkolnya ini ya, bau tai di tongkolnya ini nggak habis-habis karena ya awet banget kayak di formalin gitu. Sudah dicabut, sudah dicuci, sudah disabun, tapi kayak tai tetapan baunya tuh awet banget. Ini adalah versi netizen ya, serius. Ini ada komentar yang kayak gini, saya tidak akan screenshot. Kalau kalian pengen tahu komentar persisnya, kalian lihat saja, baca saja komentar pada video itu. So sekarang saya akan membacakan fakta seks anal yang diliput di liputan6.com. Fakta yang pertama adalah cairan lubrikasi di anus amat sedikit jauh dibandingkan dengan Miss V. Ini sebenarnya hampir sama dengan fakta yang saya katakan sebelumnya bahwa tidak berair gitu, tidak ada cairan, ada cairan tapi sedikit, makanya enak gitu ya. Tapi di sini dilanjutkan, penetrasi Mr. P di anus bisa merobek jaringan bagian dalam anus yang memungkinkan bakteri masuk aliran darah. Hal ini bisa menularkan penyakit menular seksual termasuk HIV ya. Studi menunjukkan pelaku seks anal lebih beresiko 30 kali lipat terkena HIV dibanding hubungan seksual melalui vagina. Paparan virus HIV juga bisa mengembang di kutil dubur dan kanker anus. Ini sangat mengerikan ya, karena ya memang begitu bahwa anus ini tidak didesain sebagai tempat untuk kita melakukan hubungan seks. Jadi itu gampang banget robek. Dari robekan itu kita bisa terkena penyakit virus HIV. Karena kan kalau robek kan ditularkan melalui darah ya. Kalau sobek ataupun terluka dan berdarah, disitulah akan bisa terjadinya ataupun menularnya penyakit HIV ini. Dan di sini faktanya mengerikan banget ya. Orang yang melakukan seks anal itu resiko terkena HIV itu 30 kali lipat lebih tinggi daripada mereka yang tidak melakukan seks anal. Wow, fakta yang sangat mengerikan.
Fakta yang selanjutnya adalah jaringan di dalam anus tidak terlindungi seperti bagian luar anus. Di sekitar anus, bagian luar terdapat jaringan yang bisa melindungi dari infeksi, namun jaringan di dalam anus tidak memiliki perlindungan alami sehingga rentan sobek dan menyebarkan infeksi. Ya, kalau di bagian luarnya ternyata dilindungi, bagian dalamnya tidak terlindungi, jadi mudah sobek. Ini fakta yang terakhir, ini bonus ya. Anus didesain untuk mengatur pembuangan feses. Seperti kita ketahui, anus diciptakan sebagai ujung dari tempat pembuangan feses. Di sekeliling anus terdiri sendiri terdapat seperti lingkaran otot bernama anal ini gimana ya cara bacanya? Anal sphincter yang kembali kencang setelah buang air besar. Iya. Setelah ketika buang air besar itu kan dia merekah ya, lubangnya lebar gitu, tapi setelah si najisnya itu keluar dia kembali menyempit. Ini karena ada urat ya, urat yang disebut tadi apa tadi tuh? Lupa saya, yang namanya anal sphincter. Ini ternyata ada dari liputan6.com ada 4 fakta ya. Ini fakta yang terakhir adalah anus penuh bakteri. Itu rasanya kita semua tahu lah ya, bahwa anus kan memang pembuangan terakhir, jadi penuh bakteri. Di sini dikatakan bahwa meski pasangan bersih dari penyakit menular seksual, namun di sekitar anus terdapat banyak bakteri yang berpotensi menginfeksi pasangan. Tentu saja karena memang ya itu kotor tadi itu. Jadi di sini meskipun tidak robek karena penuh dengan bakteri, itu bisa saja tertular oleh virus HIV. Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa sebagian orang ya, ini kan cuma klaim sebagian orang bahwa seks di anal itu enak. Tapi melihat fakta bahwa begitu besar resikonya, saya rasa nggak masuk akal untuk seseorang tetap ngotot pengen melakukan seks di anal, karena akibat yang ditimbulkan itu jauh lebih dahsyat dibanding dari rasa nikmat yang ditimbulkan dari itu. Saya rasa begitu sih. So yeah, I think that's it for now guys. Thank you so much for watching this video. Tunjukkan dukungan kalian dengan subscribe channel YouTube ini. Bye bye.